Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sobat Sobis. Perkenalkan, nama gua Muhammad Zulfa dan partner gua Faik Sidki Robbani. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi ataupun siang ataupun sore dimanapun lu semua nonton. Dan kini kita pada hari ini ya, teman-teman semuanya, kita akan ngebahas nih tentang seputar bisnis tentunya, dan kita sudah mendatangkan narasumber yang insya Allah kece banget teman-teman semuanya, bener gak ya? Bener banget. Nah, jadi kita langsung aja kita ketemu sama narasumber kita kece ini, yaitu Ilham Al-Zahdi. Masya Allah. Ilham, oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat ya. Iya. Zulfa sama siapa namanya? Faik. Faiz ya? Faik, iya. Gimana kabar? Alhamdulillah kita juga sehat. Kita. Dan gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Pasti tentang bisnis atau kuliah atau gimana nih? Kalau di kuliah ya alhamdulillah sibuk lah ya. Ada sibuk magang juga, ada sibuk kelas juga, sibuk lomba juga. Wah, Alhamdulillah gitu ya. Masya Allah. Jadi memaksimalkan waktu dari buat mahasiswa Karena ini. tahun terakhir kuliah. Iya, Oh iya betul. Kita juga jelas tahun terakhir kuliah tahun terakhir gitu ya. Dan udah nggak ada kesibukan makul gitu-gitu ya. Udah sedikit gitu ya. Sedikit ya. Waktu luang makin banyak berarti. Makin sedikit. Oh iya kan sibuk tadi ya. Iya. Iya, jadi disibukkan untuk terus Iya, berdiri betul. gitu ya. Iya, Oke, keren. Ya teman-teman semuanya, fun fact nih ya. Jadi Ilham ini mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta di Prodi IT ya, ilmu komputer. Oh iya, ilmu komputer, dan alhamdulillah dia pun sama kayak kita, angkatan 20 juga. Angkatan 20. Tapi bedanya dia udah one step ahead dia di depan kita gitu ya. Dia memiliki bisnis, teman-teman semuanya, startup bernama Rantangin yang kita akan bahas pada hari ini gitu. Betul nggak? Betul banget. Iya. Oke. Jadi gimana rantangin itu apa sih Kak Ilham tuh? Oke, jadi Rantangin itu adalah sebuah bisnis yang dimana berbasis aplikasi. Aplikasi. Gitu. Jadi kita Ya. sebagai marketplace di bidang catering digital. Gitu. Secara singkat seperti itu. Tapi mulai bisnis tuh lu kapan sih mulainya gitu? Mulai bisnis itu kita dari saya pribadi ya, itu dari semester 2 berarti udah sekitar 2021. 2021 iya benar, Ya, itu kan habis pandemi itu ya, baru kita running bisnis. Sempat juga coba apa sih namanya pivot gitu ya. Awalnya itu kita ngebisnisnya itu untuk kita yang sebagai produsen. Oh, produsen. Nah, akan tetapi setelah kita market validation itu berubah menjadi digital gitu. Jadi Jadi ada marketplace, prosesnya ya. jadi marketplace gitu. Itu kan Jadi dari tahun 2021 sekitar 2 tahun lebih 2 tahun. ya dari 2021, dan berarti udah 2 tahun lebih gitu ya, sekarang gitu ya. 2 tahun lebih sedikit ya betul. Oke, dan sebenarnya apa sih pemicunya biar ya kayak kita kan tahu kan pas 2021 tuh masih pandemi ya, masih pandemi. iya gitu, masih pemulihan lah gitu. Tapi tiba-tiba lu kok Pikiran gitu, kepikiran mau mau buat bikin bisnis gitu. Dikala orang mungkin lagi sibuk-sibuknya menyelamatkan diri lalu pemulihan. Kesehatan. Iya, kesehatan. Oke, jadi waktu itu kisahnya waktu pas pandemi itu kan masih semester berapa ya? Masih semester 2 atau semester 3. Nah, saya tuh bikin bisnisnya gara-gara lihat empati gitu. Gimana sih mahasiswa di Indonesia itu kebanyakan anak kos gitu ya. Itu awalnya anak kos, kemudian juga kalau misalnya di akhir bulan suka makan yang sembarangan karena Yang emang murah ya. iya, karena emang budgetnya udah Iya nggak tertolong lagi lah ibaratnya. Akhir bulan. Belum lagi kalau misalnya di awal bulan tuh orang tua belum ngirim kayak gitu kan. Betul. Banyak banget gitu. Beberapa kasus bukan cuma di Jakarta aja, bukan cuma di UNJ aja, tapi di berbagai kampus di Indonesia gitu. Itu awalnya. Nah, makanya kita kayak kepikiran gimana sih cara kita menolong dari mahasiswa aja dulu gitu kan, dari mahasiswa untuk mahasiswa membuat namanya Rantangin kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tadi seperti itu ya. Kita itu nggak akan bisa gede atau sustain kalau kita mencapupnya di sisi yang kecil kayak gitu. Nah akhirnya kita
beralih gitu ya atau menambah lagi ke organisasi-organisasi yang dimana itu masih lingkupnya di mahasiswa juga kan. Oh iya. Kayak gitu di organisasi dan sebagainya. Nah jadi kita kayak dari empati itu dulu sih, makanya kita kayak kepikiran buat oh iya nih ternyata butuh kayak gitu. Oke, berawal dari empati Baru dan bisa membantu juga. Jadi bisnis ini juga bisa membantu orang-orang lain juga gitu ya. betul banget iya. Oke. Nah, teman semuanya yang mau tahu bagaimana bisnis rantangan ini, nah mungkin kita ada sedikit cuplikan ya dari bisnis rantangan ini. Iya. Ini cuplikan. Kesibukan yang padat, kendala jarak, dan tidak sempat memasak seringkali dialami oleh mahasiswa organisasi, anak kosan, bahkan pegawai kantor, yang membuatnya sulit menemukan konsumsi yang praktis dengan menu dan kualitas rasa yang terjamin. Mahalnya biaya sewa tempat, gaji karyawan, dan lokasi jarak yang tidak strategis dengan konsumen membuat UMKM konvensional tidak memiliki pasar yang luas sehingga omset yang dihasilkan bertolak belakang. Sekarang, tidak perlu lagi risau apalagi khawatir. Jarak, waktu, dan kesibukan kini bukanlah kendala untuk mendapatkan catering yang praktis dengan layanan terlengkap, tercepat, dan sampai pada tangan Anda hanya dengan mengakses teknologi. Rantangin hadir untuk mempertemukan konsumen dengan impian mereka, yaitu mendapatkan konsumsi dengan mudah dan praktis sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sekaligus membantu para UMKM naik level dan memperluas jangkauan pasar hanya dalam satu genggaman. Rantangin memiliki visi yakni mendukung optimalisasi UMKM catering go digital demi meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rantangin mendorong para mitra agar menjadi UMKM catering next level yang mampu menjangkau pasar secara luas dengan omset berkali-kali lipat hanya dalam satu genggaman. Rantangin, siap penuhi segala kebutuhan cateringmu. Tunggu apa lagi? Apapun acara dan kebutuhan konsumsimu, rantangin aja. Oke, nah itu dia teman-teman semuanya bisnis dari Rantangin ini. Nah, biar lebih spesifik lagi, kita pengen tahu nih sebenarnya tuh bisnis model dari Rantangin ini seperti apa sih? Oke, kalau misalnya dijelaskan bisnis model Rantangin itu simpelnya sebagai agregator ya untuk layanan penyedia berbasis aplikasi seperti itu. Nah, jadi kita tuh model bisnisnya bekerja sama bersama UMKM seperti itu. Nah, jadi nanti sistemnya sharing profit kepada mereka kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa layanan gitu ya yang dilayani oleh Rantangin dan semua itu sistemnya sharing profit kepada mitra-mitra kita, baik itu mitra yang UMKM, mitra juga yang penyedia jasa alat catering gitu-gitu. Nah, juga kita Masuk kurir tadi ya. kurir tadi betul. Iya, betul. Kayak gitu. Ya berarti menghubungkan antara dari konsumen, konsumen sama mitra melalui aplikasi seperti itu. Hmm. Jadi konsumen ini nggak harus menjangkau ya secara konvensional, datang langsung atau cukup mencari lewat HP aja gitu ya. Iya, karena emang secara sekarang udah digital banget Betul, ya, Gen betul. Z, milenial semua udah digital gitu. Wah, keren banget. Berarti sekarang juga udah ada aplikasinya juga gitu ya, sedang di-develop juga gitu ya. Iya betul, untuk aplikasi sekarang emang sedang di-develop, tapi emang sedang dalam fase uji coba seperti itu. Nah jadi kita emang lagi menguji coba aplikasinya secara internal gitu ya. Udah di listing di Play Store, akan tetapi belum secara publik. Kapan nih kira-kira launchingnya nih, Mbak? Kalau dari tim kita itu udah merencanakan sekitar awal tahun 2024. Oh, Januari berarti ya. Betul, Oh, iya. tapi bisa lebih cepat gitu ya. Insya Allah doain aja teman-teman gitu, mohon doanya. Iya, amin. Nah, terus apa sih yang membedakan Bang antara Rantangin sama pesaing yang lain gitu? Kan banyak yang pesaing iya, catering lain ya. Banyak banget ya catering lain. Bahkan ada yang udah mundur dari catering, Iya. bahkan yang digital itu ada gitu. Nah, tapi yang membedakan kita dari kebanyakan catering itu adalah kita menyediakan ekosistem kayak gitu. Kita menyediakan ekosistem di mana kita bukan cuma sebagai marketplace, tapi kita juga membina UMKM itu gitu loh. Oh, iya. Kan pernah nih ada datanya gitu. Itu datanya itu 60% lebih PDB Indonesia itu tulang punggung
produknya Dari Indonesia UMKM. dari UMKM Betul, seperti betul. itu. Nah, dan itu datanya itu memang beneran gitu loh. Nah, makanya UMKM di Indonesia itu banyak banget gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka tuh skalanya di bawah kecil, mikro, seperti itu. Nah, makanya ini coba gimana sih UMKM di Indonesia itu bisa high level, bisa next level gitu kan, dengan adanya Rantangin. Jadi di Rantangin itu selain tempat mereka untuk menjualkan produk mereka secara digital, akan tetapi juga dapat jadi binaan gitu ya. binaan betul untuk scale bisnis mereka juga lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu sih. Oke, keren-keren banget ya. Lain. Oke, tapi kalau misalnya kita ngebahas lebih dalam lagi tentang bisnisnya Dot ya, ini kalau misalnya kita perdalam lagi, bagaimana cara mungkin Rantangin ini memperoleh ya revenue-nya atau pendapatannya gitu. Dan dari cara menghubungin itu Rantangin ngambil berapa sih atau cara ngambilnya itu di mana sih kayak gitu? Oke, jadi misalnya kita itu ada bekerja sama catering A anggaplah gitu. Nah, ada konsumen yang order ke Rantangin melalui Rantangin seperti itu, dan kita alihkan ke mitra A tersebut. Nah, seperti itu. Misalnya harga orderannya 5 juta contoh ya. Nah, dan itu kalau orderan 5 juta itu kurang lebih untuk berapa ya? Kayaknya 250 box atau 250 packs gitulah ya. Nah, dan itu tuh kita Rantangin mendapatkan sharing profitnya itu untuk saat ini 10%, artinya 500.000 seperti itu di satu orderan tadi kayak gitu. Nah, dan kita pun menawarkan harga yang lebih murah dari dibandingkan yang lain gitu. Misalnya kayak kalau ada yang hijau, yang kuning dan lain-lain, itu kan untuk satuan gitu ya. Kayak misalnya order datang langsung ke rumah. Tapi kalau kita bedanya itu untuk acara-acara gitu ya, untuk acara organisasi, acara rumah, apalagi di Indonesia ini banyak sekali kalau kata dosen saya itu party, dalam artian hitanan party gitu ya, dan kenduri party, tahlilan dan lain-lain banyak banget gitu ya. Di Indonesia emang banyak banget yang seperti itu. Nah, makanya kayak ekosistemnya itu kayak mendukung gitu. Nah, kita itu yang menjadi. Berarti dari Rantangin ini menargetkan event-event acara-acara yang besar sehingga mereka untuk menghidupkan acaranya, makanan-makanan itu diorder lewat Rantangin gitu. Oke, Terus Rantangin mengoper ke mitra gitu ya. Ke mitra betul. Menghubungkan gitu ya. Menghubungkan, ya, kita sebagai wadah mereka kayak gitu. Nah, contohnya mungkin di beberapa kampus ini di UNJ ini mungkin ada beberapa event kah yang pernah kerjasama sama Rantangin kayak gitu? Betul, kita itu awal-awal itu kita bekerja sama langsung di order oleh WR3, langsung sebut aja ya nggak apa-apa ya. Iya. Itu WR. Itu nama organisasinya. Bukan, wakil rektor. Wakil rektor. Bidang kemahasiswaan. Oh, iya. Nah, itu untuk acara formal press, forum mahasiswa berprestasi. Iya. Nah, kita dipakai untuk sosialisasi dan juga lain sebagainya untuk acara. Kemudian kita juga saat ini juga lagi berkolaborasi sama Duta UNJ gitu ya. Dan itu Duta UNJ itu yang merepresentasikan beberapa mahasiswa UNJ seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat di Instagram UNJ itu anak-anak Duta UNJ semua tuh. Oh ya, Nah, jadi wajahnya UNJ. Wajahnya UNJ betul. Nah, jadi kita bekerja sama dengan mereka untuk acara nanti tanggal 17 itu ada pemilihan Duta UNJ, apa sih namanya? Awarding kalau nggak salah, crowning session kayak gitu. Dan itu acara puncaknya. Rantangin berpartisipasi pada acara puncak mereka seperti itu. Dan banyak juga beberapa acara-acara lain, organisasi-organisasi lain yang emang udah banyak banget yang nggak bisa kita sebutkan satu-satu kayak gitu. Tapi emang kalau di UNJ kita alhamdulillah untuk saat ini udah dalam tanda kutip terbranding lah seperti itu. Ya mungkin salah satu keresahan mahasiswa juga kali ya, Iya, kalau misalnya betul. kita kita kan juga pernah organisasi gitu, dan ketika di organisasi mungkin kita punya banyak acara tapi mungkin kesulitan Nyari konsumennya. dari konsumen Iya. dari konsumsi gitu ya.
mau ke apa namanya catering mana, dan mungkin di UNJ udah terkenal sama Rantangin gitu. Ya, kalau untuk saat ini emang kita masih terus nge-branding, kan ada beberapa yang tahu, ada juga yang nggak tahu gitu. Nah, tapi kita emang sekarang ini memfokuskan bagaimana cara kita untuk bekerja sama dengan UMKM yang bagus gitu. Artinya setiap UMKM yang masuk ke Rantangin itu nggak sembarangan, tapi kita punya filternya dulu kayak gitu, biar kualitas UMKM di Rantangin itu terjaga. Nah, itu salah satu cara kita sih biar menghadirkan trust di konsumen kita kayak gitu. Iya, jadi nggak semua asal kita terima gitu kan, akan tetapi kita filter dulu gitu, kira-kira mana nih mitra-mitra yang memang cocok dan berkualitas kayak gitu sih. Iya. Nah, kalau sekarang itu kan ini ya udah banyak kayak warung makan yang kerja sama GoFood. Nah, itu gimana caranya Rantangin itu inovasi biar nggak kalah saing dengan mereka ini gitu? Oke, tadi ya caranya ada banyak banget yang kita terapin. Salah satunya adalah membuat sharing profit yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya yang mereka itu sebutlah yang orange dan juga yang hijau. Nah, mereka itu kalau nggak salah itu 25 sampai 30%. Dan itu gede banget. Nah, makanya berimpact pada harga makanan yang lebih tinggi daripada biasanya seperti itu. Nah, belum lagi ongkir dan lain-lain. Kalau di kita itu sistemnya kan kayak untuk acara. Jadi orderannya itu secara jumlahnya lebih banyak gitu ya. Iya, lebih banyak. Ongkirnya sekali jalan gitu ya. Dan nggak terlalu terbebani ini banget untuk per buahnya gitu. Nah, itu yang membuat kita lebih efisien gitu. Selain itu juga kita yang tadi ya, gimana cara kita bukan cuma bermitra tapi membina juga. Nah, itu salah satu strategi yang Rantangin lakukan, gimana caranya untuk scale up lagi bisnis para UMKM kecil tadi, yang mikro bahkan ya, kayak gitu, untuk lebih baik lagi gitu. Itu salah satu kontribusi yang diberikan Rantangin. Oke, dan ngomongin bisnis Rantangin ini yang udah 2 tahun gitu ya. Pastikan ya 2 tahun waktu yang cukup panjang juga, dan mungkin itu waktunya mengembangkan bisnis gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Rantangin ya bisa sampai menginjak ke 2 tahun ini yang masih bisa bertahan, dan inovasi apa yang terus dikembangkan? Karena bisnis untuk bisa bertahan kan karena inovasi nih. Betul. Nah, apa sih inovasi yang terus dijaga gitu sama Rantangin ini? Oke, Rantangin itu fokusnya itu pada customer behavior. Jadi bukan pada kebisaannya kita apa, bukan itu, tapi apa yang konsumen mau, seperti itu kan. Nah, makanya di awal itu kita bilang bahwa kita itu membuat produk, gitu ya, membuat produk buat makanan sehat gitu-gitu, dan untuk kita jual ke para mahasiswa dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau misalnya kita memproduksi sendiri, berarti kita perlu dapur, perlu apa segala macam, dan itu nggak murah, artinya kayak gitu kan. Dan juga belum tentu kita sebagai Rantangin siap gitu untuk memproduksi makanan-makanan tersebut. Akan tetapi banyak banget nih bahkan home kitchen gitu ya. Bahkan di rumahnya dia nggak bisa jualan, tapi gara-gara Rantangin dia bisa jualan. Misalnya dia punya anak kayak gitu ya, bisa butuh kebutuhan sehari-hari gitu ya, entah susu, entah apa popok gitu kan. Nah, akan tetapi dia nggak bisa buka tempat karena nggak ada uangnya mungkin. Nah, jadi mereka bisa secara online gitu ya, membuka melalui Rantangin dan memasak kalau ada orderan aja. Nah, artinya resikonya lebih kecil, dan juga plus mereka terbantu juga akan adanya Rantangin ini. Betul, nggak perlu buka rumah makan gitu ya. Betul. Nah, itu kalau dari sisi si mitra-mitra kita. Nah, tapi kalau dari customer behavior tadi, kita itu lebih menekankan pada kebutuhan mereka itu apa. Nah, salah satunya tadi, kalau misalnya kita saat ini belum terlalu bisa kerja sama yang weekly dan monthly tadi, yang langganan, paket langganan ke mahasiswa, kita langsung ke organisasinya. Gitu. Itu sih beberapa inovasi yang dilakukan oleh Rantangin. Wah, keren banget. Iya, salah satunya lagi beralih ke aplikasi. Gitu. Biar lebih mudah dijangkau ya. Betul. Nah, dan juga kalau misalkan kita lihat juga
mungkin targetnya saat ini memang karena di kampus UNJ ini banyak mahasiswa dan juga banyak organisasi yang punya banyak event gitu ya. Akhirnya mereka udah kenal sama Rantangin gitu. Nah, gimana sih cara Rantangin juga mengekspansi diri gitu untuk bisa sampai keluar gitu ke mungkin ke beberapa perusahaan atau dan sebagainya. Mungkin pernah nggak sih ada pengalaman ada perusahaan dari luar UNJ konsumen juga gitu atau di perusahaan yang dari luar UNJ yang pesan makan siang misalnya. Iya di Rantangin gitu. Iya, oke. Ada banget gitu. Waktu itu dari SLB gitu ya, dari SLB di daerah mana kalau nggak salah itu di saya lupa lagi ya daerahnya. Nah, tapi pernah ada SLB yang pesan ke kita. Kemudian dari mana lagi? Apa Pak? Astra, iya benar. Tadi gua nunggu itu Astra gitu. Iya, Astra, dan itu prasmanan. Nah, baru kali itu kita melayani prasmanan. Akan tetapi itu langsung keren, langsung besar seperti itu. Nah, jadi kita tuh tadi ya balik lagi apa yang dibutuhkan sama konsumen. Gitu. Walaupun kita kayak belum pernah, tapi kita bisa nge-handle ini. Dan akhirnya kita jadikan salah satu produk kita yang alhamdulillah sekarang sustainable gitu. Ada juga banyak yang menggunakan gitu. Oke. Berarti banyak banget gitu ya fitur-fiturnya entah dari makanan box atau prasmanan bisa juga. Betul, snack box bisa. Oh, snack juga bisa. Snack box karena banyak juga acara yang nggak ada makanannya gitu, nasi kotak dan lain, tapi snack box gitu-gitu. Ngomongin tentang ini nih, strategi marketing. Nah, strategi marketing apa sih yang dilakukan Rantangin buat menarik pelanggan gitu? Oke, kalau strategi marketing ya itu ada banyak banget kayak misalnya sosial media, ya itu Instagram, terus juga ada TikTok yang sekarang emang lagi hype banget. Iya, walaupun ada beberapa kasus ya kemarin yang iya. Dan juga ada YouTube-nya juga. Nah, selain dari yang secara digital, kita juga secara konvensional alias yang offline kayak gitu ya. Gimana tuh yang offline? Ada itu brosur, brosur. ada itu menghadiri expo pameran gitu-gitu. Di stand booth gitu. Stand booth benar banget kayak gitu. Nah, terus juga ada MOU dengan beberapa organisasi. Nah, jadi langsung aja gitu kan strategi marketingnya langsung ke orderan kayak gitu. Misalnya kita bisa ngasih diskon buat acaranya teman-teman kayak gitu misalnya gitu. Nah, dan itu merupakan strategi kita yang paling efektif untuk saat ini. Nah, terus untuk konten di media sosialnya nih Bang, soalnya kan kalau kontennya tentang makanan-makanan aja kan kadang bikin bosen gitu ya. Nah, itu isinya apa sih kalau di Rantang itu IG-nya? Kalau di sosial media kita itu banyak banget kayak misalnya yang kita mengikuti trending gitu mengikuti trending, terus juga ada insight-insight gitu tentang bisnis atau tentang hal-hal lain, dan itu menjadikan bisnis Instagram kita itu kayak interaktif kayak gitu. Dan pengunjungnya juga kayak lumayan gitu ya, karena konten-konten yang kita berikan itu lumayan interaktif banget ke audiens yang udah milenial dan juga Gen Z sih harusnya. Nah, kalau yang di TikTok itu video-video apa itu? Kalau yang ada joget-joget juga. TikTok itu video-videonya ada beberapa konten ya, kalau nggak salah itu tentang yang viral-viral. Akan tetapi kita masukin Rantangin gitu, konsep-konsep gitu ala. Nah, jadi mereka orang-orang itu nggak bosan dan juga tahu terdeliver lah ibaratnya gitu. Oke, tapi gue pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang lu akan bawa Rantangin ini kemana, dan cita-cita lu buat Rantangin ini bisnis lu sendiri tuh apa gitu sampai ke depannya yang mungkin kayak gua tuh pingin Rantangin sampai mendunia lah gimana gitu. Itu cita-cita lu impian jangka panjang lu gitu. Jangka panjang ya Rantangin gitu. Jujur kalau ditanya impian jangka panjang, sebenarnya gue tuh lebih memilih Rantangin ini bermanfaat dan berguna buat kultur di Indonesia dulu kayak gitu. Karena kultur di Indonesia ini sebenarnya banyak dipakai di daerah-daerah lain, kayak misalnya negara lain kayak Thailand dan lain sebagainya kayak gitu. Brazil itu lumayan kulturnya tuh, India juga. Nah, jadi kalau misalnya kita udah berhasil sukses di Indonesia, misalnya di kultur Indonesia yang emang mempunyai kemiripan dengan beberapa negara lain, itu kita mampu mendeliver Rantangin ke depannya
buat expand bahkan ke luar negeri seperti itu. Nah jadi ada yang memang beberapa konsep yang udah kita jangka panjangkan seperti itu ya. Misalnya ada rantangin apa sih namanya, rantangin untuk store gitu-gitu. Dan emang konsep kita ini masih belum matang 100%, akan tetapi seiring dengan berkembangnya waktu kita bakalan terus melakukan inovasi tadi kayak gitu. Nah jadi kalau mimpi saya sih ada data tadi yang di awal kita sajikan itu ada 60% tulang punggung PDB Indonesia itu bisa meningkat kayak gitu. Itu bisa berefek kepada itu tadi gitu. Nah kalau misalnya ditanya target ya insya Allah kita menargetkan puluhan juta UMKM Indonesia yang terbantu dari Rantangin. Insyaallah. Amin. Jadi selain bisnis juga tapi ingin membantu juga gitu ya, apalagi UMKM di Indonesia ini. Oke, keren. Mungkin juga bisa aja jadi Rantangin ini jadi startup besar gitu ya, kayak yang jadi Gojek gitu, tapi ini bisa jadi unicorn, dekakorn gitu. Wah, keren banget, masya Allah. Buat anak bangsa gitu, anak muda Indonesia. Anak daerah buat Anak daerah. orang yang kuliahnya di luar negeri aja gitu kan. Betul. Nah, ada perjalanan atau kisah unik nggak sih pas lagi nge-build up Rantangin ini gitu? Banyak banget sebenarnya perjalanan unik gitu ya, dan juga menyedihkan mungkin ada juga gitu kan. Nah tapi suka duka ya benar, naik turun, dan sebenarnya banyak banget. Salah satunya adalah menemukan tim gitu. Menemukan tim ini saya pernah dengar quote ya bahwa kamu itu nggak akan mampu jika membuat suatu perubahan itu dengan sendiri gitu. Akan tetapi kalau kamu membuat perubahan secara bersama itu dalam organisasi atau tim, itu membuat kamu lebih mudah menyampaikannya kepada seluruh dunia gitu. Nah artinya kayak mencari tim itu nggak gampang gitu. Gimana caranya kita nge-treat gitu ya tim kita ini gitu, saling berkembang satu sama lain gitu. Nah dan kita menciptakan inovasi yang sama dengan visi misi yang udah sama pula kayak gitu. Nah jadi nanti mimpi besar itu bukan suatu hal yang mustahil. Oke, berarti struggle-nya di membuat tim itu gitu ya? Membuat tim salah satunya, mungkin ada beberapa yang lain, tapi insya Allah itu ya wajar lah gitu ya dalam berbisnis, bahkan dalam kehidupan sehari seperti berkuliah aja banyak tantangannya ya. Betul. Banyak banget gitu. Nah makanya kalau dalam bisnis ini yang paling utama sih, soalnya Rantangin mungkin udah beberapa kali ganti tim seperti yang sudah sering kali saya sampaikan gitu. Tapi emang itu faktanya kayak gitu. Perjalanannya gitu ya? Iya, menemukan tim itu prosesnya. Iya, itu sih yang paling struggle dan seru. Oke, iya keren. Jadi lebih susah nyari tim atau nyari pelanggan? Waduh, itu. gini, kalau misalnya kita udah bersama tim, gitu ya, bersama tim menemukan solusi yang benar-benar memudahkan pelanggan, yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan akan datang sendiri. Keren. Nah, walaupun kita kita mencari pelanggan juga dengan marketing. Betul. Nah, akan tetapi kita konsepnya kalau sebuah bisnis yang sustainable itu dia akan dibutuhkan oleh orang-orang seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung ya bukan kita mencari tapi orang yang datang karena kebutuhan tadi. Kayak gitu sih. Jadi meng-create tim yang hebat dulu. Iya. Baru bisa membuat value sendiri juga. Tim before a good business. Oke, tinggal dulu. Oke. Mungkin ini rahasianya juga ya. Rahasia Benar-benar orang-orang yang maksudnya kayak orang-orang tuh mikir bisnis tuh ya kita harus cari sebanyak-banyak revenue-nya gitu. Cari banyak konsumen. Tapi kalau misalnya meeting sendiri, kalau internalnya nggak kuat gitu ya, dan masih goyah itu susah gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Sebagai seorang CEO muda nih, ya betul nggak? Iya, betul. CEO muda yang mungkin umur juga nggak jauh masih sama gitu ya, angkatan 20, kelahiran 2002 betul? 2002 dan anak daerah juga. Di daerah Sumatera Utara datang ke UNJ sebagai mahasiswa ilmu komputer dan masih umur 21 tahun, udah punya bisnis. Tiba-tiba buat bisnis yang kecil tapi udah mulai naik gitu ya. Jadi startup gitu ya. Nah, sebenarnya
apa sih apa namanya, gimana keluh kesahnya dan gimana sih cara membagi waktu gitu dengan segala kesibukan ini. Kan tadi ada lomba gitu kan, ada kuliah juga nih. Kuliah. Pasti prioritas utama kuliah, betul kan? Betul. Jauh-jauh dari Sumatera Utara ke UNJ apalagi kan, dan kalau misalnya kuliahnya ya pasti jadi prioritas utama gitu kan. Dan bisnis juga yang sekarang juga udah 2 tahun gitu masih sustainable gitu. Nah gimana sih cara ngebagi waktu itu gitu, kayak gitu. Oke, kalau dibilang membagi waktu itu emang hal yang paling apa ya? Kalau bagi orang lain mungkin sulit ya. Tapi kalau saya beberapa kali dimentorin gitu ya oleh yang emang apa ya namanya? Kayak saya juga mengikuti pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu tuh bahwa semakin banyak kesibukan itu semakin mudah membagi waktu gitu. Iya, akan tetapi kalau misalnya kita coba ya, kalau misalnya kita waktunya banyak yang senggang kayak gitu, pasti otomatis secara tidak langsung itu akan menjadi kebiasaan bahwa kita membuka sosial media gitu-gitu ya. Kemudian juga kayak apa yang kita mau kerjakan, akhirnya scroll lagi seperti itu. Waktu habis tapi Waktu kita nggak habis, apa-apain. tapi nggak apa-apain. Beda misalnya kalau kita ambil aja kesibukan yang banyak, bahkan sampai kita capek sekalipun, itu lebih seru gitu. Bahkan sampai ada yang nggak ke handle atau double meeting kalau teman-teman pernah kayak gitu kan. Nah itu lebih seru sebenarnya kayak gitu. Nah jadi kayak sebelum apa ya namanya, cara membagi waktu kalau gue pribadi itu lebih ke membanyakan berbagai aktivitas. Makanya gue itu ikut lomba, ikut juga ya pastinya kuliah seperti itu ya. Ada magang juga. Sekarang juga lagi skripsian alias sempro gitu ya kalau sekarang ya. Oh, udah mulai nyusun sempro? Mulai ya. kayak gitu kan. Nah itu yang menjadi challengingnya sebenarnya, kayak kita habis pulang dari kantor itu sampai rumah meeting gitu ya. Jadi kayak misalnya mengurangi waktu main dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya yang menjadi apa ya, bisa dibilang plus minus lah dalam mendirikan bisnis kayak gini. Berarti ya caranya adalah memperbanyak kesibukan Kesibukan gitu ya. kalau saya pribadi gitu ya. Karena ya bener, make sense juga, karena Betul. kalau misalnya kita bagi waktu tapi kita nggak ada kesibukan ataupun nggak ada kegiatan, ya mau gimana bagi waktunya Apa, gitu. mau dikali waktunya. Iya, mau apa gitu. Betul. Oke, iya, keren. Nah. Berarti itu ya kunci dari ini tuh adalah memaksimalkan waktu bermanfaat mungkin untuk bisa terus nge-up diri gitu ya, upskill gitu ya. Betul. Iya, jadi upgrade diri sambil menyibukkan diri. Terakhir nih teman-teman semua, sobat bisnis yang udah mantengin kita dari awal sampai akhir. Dari kameramen kita ada satu pertanyaan, silakan. Oke, Bro Ilham ya. Oke bro, gue mau nanya nih, gue juga sebenarnya baru tahu ya terkait ada model bisnis yang kayak rantangin gini gitu ya. Nah, gue mau nanya nih, tadi kan lu bilang gitu kayak ada yang toko hijau, toko oranye itu marginnya itu kan lebih tinggi daripada margin rantangin itu sendiri ya, bahkan 2 kali lipat lebih bahkan ya. Nah, gimana caranya lu bisa survive gitu dengan margin lu yang cuman 10% gitu dibandingkan dengan yang lainnya, karena lu nggak mau supaya harga makanan itu mahal gitu ya. Nah, sama gimana caranya juga lu bisa nyari channel revenue lainnya gitu. Nah, untuk karena kan memang jelas ya setiap startup bisnis tuh ujungnya tetap ya profit gitu, revenue gitu. Nah, lu itu gimana tuh? Oke, nah kalau dari kita sendiri, dari Rantangin sendiri, makanya tadi beberapa fitur atau beberapa produk dari Rantangin itu emang kita create berdasarkan si konsumen tadi. Nah contohnya awalnya kan kita cuma dari orderan tadi, gitu kan, revenue. Setiap ada orderan revenue 10% kayak gitu. Setiap ada orderan revenue 10%. Nah tetapi kita melihat lagi tadi gitu, misalnya UMKM gitu. UMKM ini saat ini kalau misalnya contoh yang orange sama hijau tadi, mereka ya udah membiarkan alias bermitra tanpa menjaga kualitas, tanpa menjaga hal-hal yang lainnya seperti itu kan. Nah itu mungkin yang membuat kita kayak struggle di market yang sebenarnya mereka belum capai kayak gitu kan. Nah jadi akhirnya kita bikin Binaku tadi, layanan Binaku, layanan sertifikasi, layanan branding bagi mereka gitu. Nah sehingga layanan ini juga foto-foto produk mereka. Nah sehingga nanti yang di upload
di aplikasi rantangan itu adalah foto-foto real, Hmm. sehingga kita juga menjaga Oh. konsumen tadi kayak gitu. Foto produknya mereka ya. Betul. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi selain produknya mereka real, kepercayaan konsumen kita meningkat kayak gitu ya. Mereka juga seperti diperhatikan gitu kan oleh Rantangin, bukan cuma diajak Cuma ke sekedar kita doang. jual produk mereka doang. Betul, kayak gitu. Nah, selain itu lagi yang membuat kita beda lagi kayak tadi sewa peralatan catering. Itu kan mereka juga enggak ya. Nah, akhirnya kita emang fokus pada bidang kuliner gitu. Rantangin itu fokus pada bidang kuliner gitu. Makanya sehingga itu yang membuat kita ada beberapa revenue dari beberapa kompetitor kita. Oke, itu berarti cara dari Rantang ini untuk bisa menjaga terus kualitasnya gitu ya, dan juga menjaga apa namanya Kepercayaan konsumen konsumen juga, betul. Alhamdulillah telah selesai podcast kita bersama Bro Ilham, CEO muda. Makasih banyak. Terima kasih banyak Bro Ilham. Semoga sukses selalu untuk Rantangin. Semoga bisa cepat berkembang, bisa melebarkan sayapnya lagi lebih luas, iya, biar bisa terbang makin tinggi, terus bisa menyentuh ke perusahaan-perusahaan besar lainnya. Amin, amin, amin. Baik, mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya dengan narasumber hebat lainnya. Baik, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat Sony.